juga. Bella. Oke, biasanya kalau kita berdua ini selalu ngomong ya di orgasme kita cuma berdua. Tapi kali ini kita mainnya berempat. Mainnya lebih luas dari sebelumnya ya. Ini kalau mainnya berdua, kali ini kita berempat. Nah, kita kali ini sebenarnya yang satu ini bukan bintang tamunya ya. Yang ini sudah ada, cuman dia kadang nggak mau, dia sukanya main solo, nggak mau main bareng, main bertiga, dia maunya main solo. Kalian kalau ngecek Instagram kita pasti ada Dokter Melka, silahkan bisa dilihat. Ya, cuman dia sering main sendiri. Nah, kali ini kita punya bintang tamu ya. Bintang tamu kita adalah Dokter Alvin, spesialis obstetri dan ginekologi. Oke, nih. Jadi kali ini kita ceritanya mau keroyokan bareng ya. Jadi ngerumpi bareng nih, ya ngerumpi ya tentang organ seks dan juga reproduksi. Nah, bahasan kita kali ini tuh ya teman-teman, banyak banget ya setelah kita berapa minggu terakhir ini juga kita mau say thanks dulu nih. Say thanks nih buat subscriber kita, cie. Gak nyangka ya kita ya ada subscriber sampai ya 200-an dan sudah menonton video kita juga sampai puluhan ribu ya. Wah. Puluhan ribu, terima kasih banyak semuanya. Dan tentunya kita juga ingin memenuhi kebutuhan pengetahuan teman-teman ya. Dan kali ini kita membahas satu topik yang banyak sekali respon positifnya juga, yaitu mengenai seks pada saat hamil dan setelah melahirkan. Oke, dan makanya kita di sini mengundang pakarnya nih, bintang tamunya langsung spesialis ibu-ibu hamil ya. Nanti kita akan keroyok bareng-bareng. Oke. Gimana nih? Boleh. Siap dikeroyok. Mungkin sebelum kita bahas langsung hubungan seks sama kehamilan, kita bahas dulu kali ya. Kalau ibu-ibu hamil itu perubahan apa sih yang terjadi mungkin dari segi hormonal, fisik, apa aja sih? Ya, jadi pada saat hamil itu sendiri otomatis kan hormon-hormonnya dia meningkat, terutama estrogen dan progesteron. Itu fungsinya adalah untuk mempersiapkan selama kehamilan itu berlangsung sampai nanti persalinan. Jadi seperti uterusnya, rahimnya makin lama makin besar, kemudian persiapan untuk menyusui. Jadi dari payudara itu lemaknya bertambah, kemudian ada produksi ASI-nya itu juga pabriknya istilahnya makin lama makin membesar. Itu juga dipersiapkan untuk pada saat program menyusui, ASI selama menyusui. Tapi ini juga mungkin berdampak sama psikologis juga mungkin ya, ada perubahan psikologis juga ya, mungkin ya. Karena kita bahas tentang seksual ya, salah satunya itu juga arousalnya itu kadang juga lebih meningkat. Jadi keinginan untuk melakukannya. Nah itu pas kapan mulai hamil tuh? Biasanya setelah di atas 12 minggu, 20 minggu itu biasanya karena hormonnya sudah mulai mencapai puncak, dia arausalnya juga mulai muncul tuh. Oke, di atas 12 minggu ya. 12 minggu. Nah dok, saya mau nanya dok, itu kan kalau 12 minggu berarti arausalnya udah mulai naik ya? Iya. Berarti kan keinginan untuk berhubungannya dari istri juga udah mulai meningkat. Nah kira-kira ketika mereka mau memutuskan berhubungan dengan pasangan, apa aja sih yang mesti diperhatiin nih sama suami istri? Nah, ini sering ditanyakan nih, dan juga sering karena nggak tahu jawabannya, akhirnya banyak pasangan suami istri ini yang puasa tuh. Puasa. Sampai lahir ya. Sampai masa melahirkan itu mereka puasa karena ketidaktahuan ini. Jadi mungkin bisa ditanyakan juga ke dokter-dokter kandungannya, mungkin ketika kontrol, ketika periksa, kapan sih boleh untuk hubungan. Memang amannya itu di atas 12 minggu. Oke. Karena di atas 12 minggu itu ari-ari sudah bisa memproduksi hormon progesteronnya sendiri. Jadi memiliki hormon penguatnya itu bisa diproduksi sendiri oleh ari-ari. Jadi jauh lebih aman. Kemudian kita juga harus lihat letak plasentanya atau ari-ari. Dia menutupi jalan lahir atau tidak, implantasinya itu ada di bawah atau tidak. Kemudian mungkin yang dievaluasi juga adalah panjang serviks. Jadi kalau misalnya memang panjang serviksnya ternyata di bawah 2,5 cm, itu resiko tinggi untuk terjadinya persalinan prematur.
Oke. Oke, Dok, penasaran untuk yang panjang serviks ini berarti pada saat USG spesialis kandungan ini bisa meriksa ya? Bisa dievaluasi memang dari pemeriksaan USG untuk melihat panjang serviksnya itu aman atau tidak untuk hubungan seksual. Oke, berarti bisa dicatat nih ya sama teman-teman semuanya pada saat nanti kontrol itu ke dokter obginnya, pas mau nanya ya pastikan juga dua informasi ini yang paling penting tadi, satu letak ari-arinya, sama yang kedua dari panjang serviksnya. Jadi kalau mau enak-enak pada saat hamil dan nggak mau puasa sampai lahiran, dua itu mohon dipastikan. Ya. Jadi suami-suami nggak perlu self service ya selama kehamilan ya. Iya. Boleh kok, Bisa. boleh asalkan ya dari beberapa hal dipastikan, dipastikan aman. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya untuk aerosolnya itu sendiri memang seberapa signifikan berubahnya? Soalnya saya pernah nih ya cerita-cerita ya. Saya nonton satu film. Jadi filmnya itu berjudulnya A Happy Event di tahun 2011 ya. Ini menurut saya filmnya sangat recommended sekali. Jadi ini film Swedia Prancis. Jadi filmnya ini menceritakan dengan detail itu perubahan tadi itu ya, seks pada saat dia hamil sampai dia lahiran. Nah, termasuk salah satunya itu memang dia menampilkan adegan di mana ada di minggu-minggu tertentu atau di bulan-bulan tertentu, kayaknya di trimester 2 kayaknya ya. Trimester 2 tuh memang dia dorongannya itu sangat besar sekali untuk berhubungan. Dan bahkan di situ bukan hanya dorongannya untuk berhubungan, tapi juga perasaan untuk disayangi. Nah, apa memang seperti itu juga Kak Dok? Maksudnya kan aerosol oke, meningkat karena pengakuan. Tapi satu sisi kan mungkin kan butuh affection gitu ya, butuh diperhatikan, butuh memang disayangi, diinginkan. Apakah memang ibu-ibu hamil seperti itu, Kak? Jadi memang secara alamiah secara alamiah itu memang perhatian terutama dari pasangan, keluarga itu sangat penting bagi seorang ibu hamil karena untuk kita bisa menstimulasi babynya supaya organogenesisnya itu juga bagus, itu harus banyak rasa kasih, kemudian komunikasi gitu. Oke, berarti positifnya berarti ada ya. Positifnya banyak. Mungkin kalau saya melihat dari film tersebut memang mungkin tidak hanya kepenuh keinginan dalam tanda kutip itu desire-nya yang terpenuhi, tetapi kebutuhan dia untuk diperhatikan akhirnya ya mungkin bahasa kasihnya mereka memang harus berhubungan kali ya, maksudnya tidak cukup hanya salah satunya. Iya, karena nggak cukup misalnya cuma perhatikan makan gitu ya, bawa ini bawa itu nggak cukup, tapi juga mungkin disentuh juga kayaknya perlu ya. Love language ya, beda-beda ya. Iya, lagu. Oke, kalau seperti itu kira-kira nih ya, tadi kalau di trimester kedua kan cukup aman ya berhubungan seksual. Berarti kira-kira apa yang perlu diperhatikan ya? Maksudnya apa memang ada rekomendasi tertentu, posisi Kak, atau pemanasan seperti apa gitu yang aman bagi ibu hamil gitu? Apakah harus jungkir balik dulu kan ya? Jangan jungkir balik dong. Jadi kalau posisi ini sebenarnya saya juga nggak hafal nama posisinya. Oke, kita bantu posisinya nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa ditambahkan nama posisinya. Cuma untuk prinsipnya, prinsipnya adalah menghindari tekanan pada perut. Oke, tekanan pada perut. Karena memang perut ini kan dia nggak ada tulang besar yang bisa menyangga kalau misalnya ada tekanan. Beda dengan punggung, pinggang, paha, pantat itu untuk dimasas pun masih jauh lebih aman untuk ibu hamil. Tapi pada perut, nah ini adalah area yang sangat dihindari. Gitu. Jadi mungkin untuk posisi missionary ya kan yang itu harus itu memang dihindari. nggak direkomendasikan. Berarti yang face to face di mana bapak yang di atas ibu di bawah sangat tidak dianjurkan. Apalagi kalau bapaknya obesitas, tolong sadar diri ya nanti. Tabrakan itu saling bergesekan itu menghasilkan momentum nih ya. Mungkin bisa modified ya. Ya, modified ya. Modified missionary. Ya, jadi kalau modified missionary ya, Dok. Jadi kan sama ya, intinya kan kita tidak menekan perut. Cuman bedanya mungkin istrinya agak sedikit ke pinggir kasur. Oke. Jadi agak kadang ada beberapa orang kan yang tetap lebih suka ngelihat suami istrinya sama suaminya saling lihat-lihatan pas berhubungan karena ada tambahan tertentu lah, sensasi tertentu. Jadi biasanya kalau modified di pinggir kasur, kakinya boleh ditaruh di kursi, kanan kirinya dikasih kursi, kanan kirinya, baru suaminya berdiri. Tapi kan ada juga tuh yang kasurnya rendah tuh. Nah kalau yang kasurnya rendah kayak nggak pakai dipan ya namanya ya. Nggak pakai dipan atau di kursi yang lebih pendek, boleh bersandar di lutut.
Oke. Oke. Intinya balik lagi prinsipnya tadi, Nggak neken perut hindari- intinya, sama. hindari menekan Ya, perut. dari samping juga bisa ya. Dari samping juga bisa. Side to side Side to position ya, position. side to side lain Spoon lah. Spooning pun ya. juga boleh ya. Intinya jangan sampai Perutan. ya menekan perutnya. Oke. Atau Karena- mungkin yang ini lagi bisa woman on top juga. Ya, kalau mau Woman tetap. on top. Nah, itu juga di filmnya tunjukin gitu. Oh, gitu. Karena memang akhirnya satu. Iya, jadi di minggu kedua itu. Iya, benar nih. Jadi rekomendasi nih filmnya. Karena menurut saya maksudnya bukan adegannya loh ya, Iya, tapi iya. ini maksudnya ceritanya. Karena ini menceritakan perubahan psikologisnya si Barbara namanya. Jadi si Barbara ini perubahan psikologisnya dia sampai akhirnya ya itu tadi keinginan di minggu kedua itu, trimester kedua itu berhubungan. Nah, awalnya memang kan belum besar banget ya kalau trimester gue ya, maksudnya bukan yang sampai gimana melembung gitu. Terus akhirnya memang awalnya suaminya yang di atas gitu. Tapi suaminya juga cukup terganggu. Kenapa? Karena dia merasa kok kayaknya kalau aku melakukan hubungan ini kok nggak aman buat istriku kan. Akhirnya pengaruh psikologisnya dia juga. Nah, ditambah lagi dia juga merasa seperti ada yang menonton siapa sih baby yang ada di dalam. Terakhir akhirnya mereka memutuskan melakukan posisinya woman on top. Walaupun tetap juga sih harus tetap kesepakatan kayaknya ya. Kalau Betul. misalnya istri bergairah tapi suami merasa juga tidak Mm-mm. bergairah kan, merasa terganggu juga nggak akan mencapai Iya, kepuasan bersama. Tapi rasanya yang harus di notes juga mungkin bapak ibu kakak-kakak nih yang memang lagi, terutama ibu-ibunya lagi hamil, disesuaikan juga dengan apa namanya kenyamanan diri sendiri, karena pada saat hamil itu ya saya juga sempat merasakan pasti ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, apalagi kita bawa massa yang besar sekali di perut gitu ya. Tapi kalau sudah trimester 2 ke 3 gitu terutama ya, itu tuh rasanya kayak ada yang menekan gede banget. Jadi tekanan intrapelvis di sini akan sangat tinggi sekali. Jadi kalaupun mau berhubungan seksual disesuaikan, kalau memang ada keluhan yang memang tidak tertahankan ya bisa dihindari gitu ya, diselesai, tidak usah dilanjutkan lagi. Dan momen on top itu menjadi salah satu solusi buat ibu-ibu karena bisa mengontrol ini. Ya, mengontrol ritmenya juga ya. Betul. Kapan mau Iya, lanjut, iya. kapan mau tidak. Betul. Nah, kalau gitu Dokter Alvin, misalnya kan tadi oke trimester 2 cukup aman. Nah, saya juga pernah dengar, kita juga belum belajar dulu ya. Kalau trimester 3 itu bahkan memang disarankan juga atau Disarankan. bagaimana. Nah, kalau disarankan sesering apa juga nih? Iya, disarankan Di minggu biar- keberapa nih ya? betul, biar cepat lahir gitu ya. katanya. Iya. Jadi kalau dari ini ya kebanyakan itu memang menyarankan di saat trimester 3 terutama di atas 38 minggu. Oke. Pada saat usia baby dan beratnya itu jauh lebih aman untuk melahirkan. Biasanya di atas 3 kilo. Nah, itu malah disarankan sama obstinnya atau bidannya, Bu Bidan untuk hubungan seksual. Dan katanya keluar di dalam itu Baik di dalam ya tapi. membantu untuk untuk ripening dan memancing kontraksi. Tapi ya balik lagi ke literatur dan ternyata hasilnya juga tidak berbukti bermakna kan untuk keluar di dalam. Berarti artinya ya aman-aman aja berarti ya, Aman. tidak menjadi kendala besar. Betul. Kecuali memang kalau seperti tadi ya ada bukti ari-ari di bawah placenta previa Iya, ya. itu Nah, itu berarti tidak harus dihindari direkomendasikan. ya. Jangan mencari masalah ya di saat-saat seperti itu. Iya. Atau mungkin pertanyaan selanjutnya, red alert apa yang kira-kira kita harus puasa dulu nih? Ya. Berhenti dulu, mungkin nggak berhubungan seksual dulu, apa sih? Kapan? Ya, salah satunya itu tadi kalau misalnya kita menemukan adanya placenta previa, placenta yang menutupi jalan lahir, terus kemudian ada panjang serviks yang pendek, gitu. Jadi memang resiko untuk terjadinya partus prematurus iminen itu tinggi. Dari mungkin perdarahan gitu mungkin ya. Ya, Dok, ya. gejalanya Ada placenta gejalanya. previa itu perdarahan, terus oke. itu sering kontraksi, Oke. kenceng-kenceng gitu. Jadi kalau misalnya kondisinya dia masih di bawah 38 minggu, berat badan baik babynya itu juga masih belum cukup. Kalau sudah ada kontraksi-kontraksi, malah sarannya adalah istirahat, bed rest gitu. Nah, kondisi bed rest juga jangan dipaksakan untuk hubungan seksual dong. Ya, libur juga. Libur juga ya. Ingat-ingat ya. Ya. Oke, ada lagi nih Oh, yang Dok, muncul saya mau nanya, pertanyaannya. Dok. Ini kan tadi masalah hubungan seksualnya ya. Nah, Iya. sekarang tuh kan di akhir hubungan kan
istri juga bisa orgasme. Oh iya, tuh. betul. Oh iya. Kira-kira tuh boleh nggak sih mereka orgasme atau harus menahan diri? Kadang-kadang mereka kepikiran nih mau jakit, akhirnya ujung-ujungnya malah nggak puas pas berhubungan. Iya, gitu. Kayak nanggung gitu. Iya. Nanggung udah gini Yang gini. orgasme suaminya aja, ya udah naik, udah Malah bikin rosalnya tinggi bete. nggak jadi orgasme kan? Nah itu banyak yang nanya tuh kira-kira kalau pas orgasme tuh boleh nggak sih? Boleh apa ya, nggak? pas Iya. lagi hamil. Waktu kalau misalnya orgasme pun seharusnya tidak ada masalah ya, Hmm. aman kok. Jadi jangan takut ibu-ibu bereksperimen. Jangan jadi maksudnya kan nanggung ya. Iya. Kalau kita tuh udah merasa Udah naik-naik. senang, terus tiba-tiba dijatuhin Aduh, kan gimana rasanya ya? gimana ya? Aduh, itu lebih menyebalkan loh ya. Bisa nanti menjadi perkara sampai kapan gitu. Nah, kalau gitu tadi ini hamil. Nah, Iya. sekarang kalau udah lahiran, ini juga kan menjadi salah satu apa ya? Permasalahan kali ya boleh dikatakan gitu ya, karena habis melahirkan itu oke, kalau lahirannya mungkin lewat vagina. Bayangin bayi 3 kilo keluar, mohon maaf ya, dari lubang vagina gitu. Iya. Nah, yang tiba-tiba dari kecil jadi besar gitu kan. Betul. Nah, apakah nanti akhirnya perubahan-perubahan pada saat melahirkan ya itu bisa mempengaruhi kehidupan seksual kan? Ya, jadi setelah melahirkan, meskipun melalui perabdominan, Nah, ya, sesar atau lahiran normal, itu juga nggak ada bedanya sebenarnya, karena memang organ-organ itu akan kembali ketika hormonnya itu juga kembali gitu. Oke. Jadi ketika hormonnya estrogennya mulai turun, progesteronnya turun setelah pas plasenta lahir atau hari-hari lahir, akhirnya semua organ-organ panggulnya itu juga akan kembali ke Posisi awal. ukuran normal. Tapi itu 100%. Maksudnya tuh kalau sebelumnya kan, nah soalnya itu kan jadi salah satu ini juga kan dok. Maksudnya tuh ketakutan ketakutan. Dan satu lagi tuh sekarang lagi banyak tuh layanan mengencangkan, merapatkan vagina, simsek seperti itu Katanya lagi. demi kebahagiaan Kebahagiaan suami itu kan banyak dok. Nah, apakah benar demi? Nih balik lagi ke film yang tadi. Film yang tadi itu juga gitu. Jadi kan sampai lahiran. Pas lahiran itu akhirnya dia juga menceritakan kan dia kan balik lagi nih. Nah, dia lahirannya per vaginam nih si Barbara ini. Pas dia lahir per vaginam itu dia merasakan akhirnya lubang kemaluannya itu, wanita vaginanya tadi itu jadi seperti saluran aja dimasuki tapi kan nggak ada rasa gitu. Itu buat dia akhirnya merasa kayaknya setelah melahirkan itu seperti ada penyesalan, kok kayaknya ini mengubah keseluruhan hidupku. Nah, gimana tuh dok? Benar apa nggak? Berarti itu 100% balik atau gimana? Jadi kalau misalnya memang melahirkannya itu hanya 1 kali, 2 kali itu jelas ada beda. Kalau misalnya dia multipara atau sudah melahirkan 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu jelas kekuatan ototnya itu akan berbeda. Makanya mungkin bisa dikonsultasikan juga kalau misalnya ada kondisi seperti itu, otomatis kan balik ke komunikasi lagi ya dengan suami. Bagaimana gitu-gitu. Soalnya kalau misalnya kita ketakutan sendiri tapi tidak terkonfirmasi oleh suami juga nggak cocok kan, nggak match. Nah, mungkin di kita itu juga bisa ini melatih organ panggul, otot-otot panggul itu dilatih. Salah satunya dengan senam Kegel. Anyway, multipara pun dari hasil penelitian pun tidak melulu sesuatu efeknya jelek ya. Kayak misalnya waktu itu yang sexual response kemarin itu justru yang wanita multipara fase kongestinya dia lebih cepat tercapai karena memang pembuluh darahnya sudah lebih banyak, lebih kaya. Jadi lebih mudah lubrikasinya gitu, jadi tidak mulu itu sesuatu yang buruk. Oke, berarti kalau misalnya mitos yang mengatakan, aduh aku memilih untuk lahiran secara SC aja deh supaya nanti dibanding normal organ-organ kewanitaanku yang di bawah ini terselamatkan, jadi menjaga keharmonisan dengan suami itu berarti sepertinya tidak 100% benar ya, enggak. Artinya karena manfaat SD sama pelahiran per vaginam dua-duanya beda ya dok ya. Maksudnya kan nanti kan ada manfaat yang lebih dari per vaginam, akhirnya memilih untuk tidak supaya menyelamatkan yang tadi itu. Gimana? Apakah itu sesuai risk dan benefitnya kak dok? Mungkin sebenarnya yang cocok membahas ini adalah dokter kandungan yang memang di bidang urogen. Urogenitalia. Jadi memang mereka lebih concern di bidang itu ya kan. Dan mungkin bisa di sesi berikutnya kita mengundang urogen. Siap. Siap memanggil teman lagi nanti. Memanggil teman lagi. Teman-teman juga kalau ada punya rekomendasi lain kita siapkan ya. Oke. Nah kalau untuk saya ada pertanyaan nih. Ini kan tadi kan kalau istri ya dok ya. Tadi kan ada bermasalah dengan placenta previa atau letak
emang plasentanya di bawah kan itu Iya. salah satu kontraindikasi ya. Nah ini saya mau nanya nih ke Dok Chen sama Dok Bella juga, kira-kira itu kan berarti mau nggak mau puasa dong. Iya kan. Nah untuk suaminya sendiri nih kira-kira bisa ngapain sih solusi-solusinya? Atau memang istrinya Gimana tuh? pengen, kan istrinya juga naik nih, tapi sedangkan plasenta previa bisa dibantu nggak sih istrinya, atau istrinya bisa bantu nggak sih suaminya? Itu boleh nggak sih kayak gitu? Ya itu kesepakatan bersama Kesepakatan ya. bersama. Ada Yang juga penting misalnya yang suami yang apa namanya itu, ya wes lah kasihan gitu, dan dia juga punya prinsip, aku Iya. tidak mau melakukan kalau tidak bersama dengan istri Iya. misalnya, itu kan prinsip-prinsip orang ya. Iya. Tapi kalau pada akhirnya memutuskan untuk melakukan ya ini karena kan dorongan ya, yang Iya. kadang tuh susah Dorongan, dikendalikan susah kan. ditahan kan. Kadang ada beberapa orang loh kalau misalnya dorong itu tidak keluar, tidak terpuaskan, sakit Emosi. kepala ya, emosinya kemana-mana. Cenut-cenut ya. Nah, jadi beberapa sih bisa dianjurkan itu, seperti kemarin tuh pernah juga ada pasien yang konsultasi ya, memang kita bisa melakukan yang namanya sensate focus ya. Jadi bisa melakukan aktivitas sentuhan-sentuhan ya, kurang lebih 30 sampai 40 menit. Ya mungkin seperti dalam tanda kutip itu bermain-main lah dengan organ reproduksi lawan ya, istri ya. Mungkin payudara yang mungkin dipegang-pegang misalnya, atau bagian kemaluan, kemaluannya mungkin yang dipegang seperti itu ya. Itu tapi tergantung kesepakatan ya. Ada juga yang mungkin ya istri juga tidak merasa nyaman ya, itu semua dikembalikan ke mereka. Atau mungkin Kak Bella ada tambahan? Ya mungkin yang penting sih komunikasi ya, karena kalau misalnya dari sisi perempuan sendiri dengan adanya kehamilan, adanya kelahiran, itu pasti ada banyak hal yang berubah yang mempengaruhi kenyamanan. Mau dia akhirnya nanti dibolehkan atau tidak, sebetulnya kan juga nanti belum tentu istri juga selalu nyaman meskipun dibolehkan gitu ya. Misalnya ya kayak misalnya kan ada mood swing, moodnya mungkin tidak selalu pasti, kayak tadi kan dibilang justru lebih bergairah, tapi ada juga yang justru tidak bergairah gitu. Ada juga yang memang dengan perubahan hormon itu merubah fisik, kayak misalnya jadi ngerasa nggak cantik. Kan iya kan, jadi kepercayaan dirinya kurang, kepercayaan diri jadi turun, jadi rasanya tuh aku nggak pede menghadapi suamiku. Itu juga banyak yang seperti itu gitu kan. Jadi yang penting tuh dikomunikasikan aja, dan suami juga kalau bisa pada saat-saat seperti ini juga banyak-banyaklah memuji istri dan banyak belajar ya, harus paham belajar, gitu betul. apa yang terjadi dengan istri. Betul. Perubahan-perubahan ini semua terjadi bukan hanya untuk kemauan istri saja, tapi kemauan bersama. Kalaupun ada komplikasi ya bisa memang agak menahan, tapi ada alternatif tadi seperti yang Dokter Chen bilang, atau menstimulasi bersama tanpa penetrasi kan juga bisa ya. Jadi ada banyak alternatif. Oke, terakhir nih. Nah, setelah melahirkan berarti baiknya berhubungannya mulai kapan lagi nih? Ritualisnya itu dibukanya kapan lagi, Dok? Jadi kalau dari literatur memang di atas 2 minggu itu sudah jauh lebih aman, jauh lebih safe. Tapi kalau misalnya kita merekomendasikan adalah biasanya pasca nifas. Gitu. Karena berapa pada hari saat, itu, Dok? 40 hari. 40 Biasanya karena kalau misalnya di atas 2 minggu itu kadang masih ada bercak. Lokia itu ya. Masih ada lokea-lokeanya, kemudian ukuran dari rahim itu juga masih belum besar, kembali, ya. masih di atas panggul gitu. Jadi untuk organnya itu terkocak, goyang-goyang itu tinggi. Rasanya tuh kalau habis melahirkan ya, kalau misalnya besar tuh kayak ada sesuatu yang mengganjal di sini, karena belum belum full masuk ya. kembali. Jadi kayak berada di. Iya, kayak ada. Oke. Mohon maaf kita tidak bisa merasakan. Ini saya berbagi persepsi dari wanita ya. Iya, ini kelupaan tadi karena kebetulan Dokter Api nyambung tentang lokia. Nah, kalau pada saat hamil kan suka keputihan juga tuh, Dok. Nah, itu aman nggak berhubungan? Jadi kalau misalnya keputihan itu kita bagi menjadi 2. Ada keputihan yang fisiologis atau normal, atau yang kedua adalah yang patologis atau tidak normal. Nah, kalau misalnya dia produksinya aja yang tinggi, tidak ada tanda-tanda infeksi, itu aman. Jadi memang karena hormonal, estrogennya naik, jadi produksi lendir vaginanya jadi banyak. Yang tidak aman ini sebaiknya yang harus diidentifikasi bentuknya gimana? Nah, kalau yang tidak aman itu biasanya dia sifatnya gatal, kemudian berbau, smelly gitu, dan juga ada perubahan warna. Jadi warnanya nggak bening lagi, bisa kuning atau hijau seperti itu. Nah, kalau kayak gitu berarti tidak dianjurkan berhubungan. Nah, dianjurkannya datang ke dokter pastinya. Harus diobati dulu. Oke. Dan puasa hubungan itu. Iya, puasa hubungan pastinya. Oke. Ya, ada lagi kira-kira nih atau pertanyaan dari netizen masih ada nggak? Pertanyaan netizen masih ada nggak? Biasa kalau laki-laki itu ya
Gimana tuh? Yang sering kejadian justru dari awal kalau yang ketakutan istrinya hamil malah nggak bangun sama sekali. Jadi ya sekarang kan mungkin iya setelah benar. nonton video ini udah nggak kepikiran. Ya, oke. Jadi malah belum mulai pun udah ngedrop dari awal. Oh Iya. ya, jadi nggak ada niatan. Nggak ada niatan nih lah, udah hilang. Oke. kadang-kadang. Berarti harapan kita Karena dengan khawatir. video ini, Iya, semoga jadi rasa ingin tahu kalian terpuaskan. ya. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Iya. lainnya. Oke, ada lagi kira-kira teman-teman? Udah. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk bahasan kita hari ini. Ya, monggo kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan terkait tentang topik ini atau mungkin topik yang lain ya terkait Betul. tentang seks, monggo. Kalau di akun YouTube kita Ya. mungkin malu ngomen ya. Iya. Oke. Iya. Boleh Kelihatan banget gitu. Boleh Boleh Iya. DM di Instagram. Ya, boleh kunjungi Instagram kita Iya. ya @ruang_orgasme Orgasme. atau follow Instagram kita bertiga juga Iya. boleh. Langsung DM aja, Iya. langsung DM. DM kita bertiga. Follow Dr. Alvin juga boleh loh Iya, ya. boleh. Jadi boleh nanya-nanya lagi. Sama Oke. nanti kita OTW akun TikTok ya toh. Iya. Mohon ditunggu. Jadi yang punya TikTok nanti boleh komen. Boleh komen lagi. Pokoknya kalau nanya identitasnya kita hide, nggak kita Nggak disebut kok, nggak dari tadi disebut nggak ya, dari disebut tadi kan, nggak kita gitu. sebut kok, tenang Oke. aja. Saya rasa cukup sekian Ya. teman-teman. Terima kasih banyak Dr. Alvin. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih sudah bergabung dengan Oke. kita.